Komunitas mulai di suatu kota itu tidak karena ada yang datang untuk bermisi membuat komunitas, tetapi panggilan dari orang di kota itu yang ingin menjawab kebutuhan dari masyarakat di sekitarnya. Nah, komunitas lahir dari ingin memberikan jawaban bantuan kepada masyarakat, orang-orang yang membutuhkan. Salah satu mimpi komunitas San Egidio adalah untuk mewujudkan damai. Dan kita percaya bahwa dari anak-anak lah kita bisa mulai menanamkan nilai-nilai damai, sehingga itu akan mereka bawa hingga mereka dewasa. Jadi di sekolah damai kita menanamkan nilai-nilai damai, mengajarkan bagaimana saling menghargai dalam keberagaman, karena apalagi di Indonesia ya, kita lihat kita semua tinggal dalam keberagaman, dan disitulah bisa melihat bagaimana pentingnya untuk anak-anak mendalami dan memahami nilai-nilai ini. Mantap ya Bu. Makan biar tambah gendut lagi. Karena yang namanya kita hidup di dunia kan harusnya saling merangkul, nggak peduli kamu dari mana, kamu apa. Kita harus sama-sama, ya itulah, itu teman kita, itu sahabat kita. Sama-sama makan nasi kok, sama-sama hidup di satu bumi kayak gini gitu loh. Maksudnya saya sangat setuju dengan kegiatan ini karena benar-benar bisa belajar. Dan kita bisa belajar dari mereka juga. Mencari kesenangan bagi sesama kita, dan bukan hanya mencari kesenangan bagi diri kita sendiri. Karena Kristus pun tidak mencari kesenangannya sendiri. Kita mesti saling menerima satu sama lain dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Karena Kristus juga telah menerima kita dengan segala kondisi apa yang kita punya, bukan hanya karena untuk diri kita sendiri saja, melainkan untuk memberikan kesaksian cinta kasih yang telah kita terima dari Tuhan. Maka komunitas melalui diri kita masing-masing semua dapat mencapai hal-hal yang besar. Komunitas San Egidio di Indonesia dan di Jakarta khususnya, kita melakukan beberapa kegiatan. Yang utama bagi komunitas San Egidio adalah, berhubung kami adalah komunitas lahir dari gereja Katolik, dan tentunya doa menjadi salah satu yang sangat penting bagi kehidupan kami. Yalah, datanglah menyelamatkan kami. Di mana ada komunitas selalu ada doa yang memberikan semangat, makna dari spirit dari apa yang kami lakukan dalam setiap kali kami bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan ini adalah nilai yang sangat penting bagi kita, mengajarkan nilai-nilai persahabatan dengan mereka. Juga dengan teman-teman yang tinggal di jalan. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kamu punya seorang sahabat. Karena dalam pengalaman kami, cerita-ceritanya mereka bahwa jarang sekali orang bisa memanggil nama kepada orang yang tinggal di jalan. Paling Pak siapa dengan nama aliasnya, Jabrik atau siapa gitu ya. Terus Pak Oma Opa, kita bisa melihat bagaimana persahabatan itu penting sekali untuk mereka. Mereka ini Oma Opa yang boleh dikatakan sangat menyendiri orang-orang yang kesepian, bisa dikatakan seperti itu. Dan nilai persahabatan antar generasi itu sangat penting sekali bagi komunitas. Makanya kebanyakan memang teman-teman yang pergi ke lansia ini anak-anak muda yang mungkin
bisa dengan darah mudanya yang memberikan semangat kepada oma opa, dan mereka tentunya satu hal yang penting lagi bagi komunitas adalah kita mendapatkan nilai penting dari kehidupan mereka, yaitu kesetiaan. Kalau nggak gini, Tommy ikut ke Roxy, Frater Ical, Frater Ferdinand, Frater Dito sama Frater Iko sama Lucy sama Febri ke Carrefour. Sisanya ke Tarakan. Seperti biasa yang Tarakan. Ya kan? Oke tak? Sementara Frater Ical sama Ferdinand oper dulu ke Carrefour. Aman? Ya udah, yuk jalan. Justru ini sangat penting di saat pandemi karena mereka sangat membutuhkan kita. Di satu sisi mereka mungkin untuk pendapatan mereka berkurang pastinya kan. Mereka untuk mencari makan, untuk hari biasa aja mungkin mereka susah kan mencari makan. Apalagi di saat pandemi seperti ini mereka lebih susah kan. Gimana sebelum pandemi sama sekarang udah pandemi? Nah kalau waktu masih pandemi ya gimana ya, kita pencarian juga sudah sulit, susah, gimana. Ya kita cuma mengharap dari ini aja. Mungkin dengan adanya kita, mungkin mereka lebih mungkin bisa cerita, mungkin keluh kesah, mungkin selama ini mereka dijauhin. Justru mungkin banyak yang menjauhi mereka saat pandemi. Mungkin mereka orang-orang berpikiran, saya takut berdekatan, takutnya kan kena corona nih kayak gitu. Padahal belum tentu mereka kena kayak gitu kan. Semua sih, kita tidak membedakan agama, suku, ras, tidak, semua sama. Kalau memang dia ada di jalan dan daerah yang kita suka layanin, ya kita akan kasih. Mungkin mereka baru, kita akan tanya. Mungkin pendekatan orang baru itu agak susah ya, karena mungkin takut, nanti kenapa kayak gitu. Iya, betul sekali, pendekatan itu sangat penting. Karena memang mungkin mereka berpikiran, saya kenapa nih, nanti kok takutnya diapa-apain, takutnya dimanfaatkan atau apa gitu. Mereka juga ada ketakutan seperti itu. Sekolah Damai ini adalah wadah pelayanan, salah satu pelayanan di komunitas San Egidio yang fokus perhatiannya adalah persahabatan dengan anak-anak, di mana kita ingin menanamkan nilai-nilai damai kepada anak-anak sejak usia dini, bagaimana bisa hidup dalam keberagaman dan menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Dibagi berapa dulu? Dibagi 2 jadinya 12, ya benar. Nah 12 lagi dibagi berapa lagi? 2 dibagi 6, terakhir 2 dong, di sininya 2. Nah sebelahnya 3, berarti FPB-nya berapa tuh? 2, 3, berarti 2 pangkat. Mereka rata-rata memang mereka adalah anak-anak dari keluarga menengah ke bawah ya, sehingga lingkungan hidup mereka juga keras dan apa yang mereka lihat kadang juga terekam dalam diri mereka sendiri. Tetapi ketika kita sering bertemu mereka secara rutin sebelum pandemi, ya itu ada juga masalah keluarga. Ketika orang tuanya bertengkar, ketika orang tuanya kehilangan pekerjaan, ketika rumah mereka sudah habis masa kontraknya, ya itu semua mereka ceritakan karena mereka bukan hanya menganggap kita sebagai orang lain, tapi bagaimana sudah ada satu hubungan dengan mereka, sehingga mereka seperti menganggap kita kakak sendiri. Nah, ketika pandemi di mana terjadi pembatasan, terjadi lockdown untuk saling berinteraksi, ya kami sempat boleh dikatakan vakum ya ketemu mereka. Dan akhirnya kita mencari berbagai cara bagaimana tetap berhubungan dengan mereka. Dan
itulah tadi akhirnya kita berkunjung ke rumah mereka, dan mereka juga ada yang suka bertanya pelajaran. Ya, kita berusaha sih Mas, bagaimana memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan. Ruko ini punyanya Keuskupan Agung Jakarta. Jadi ini bangunan ini sebelumnya kosong 5 tahun dan sudah nggak ditempati, terus akhirnya diserahin ke kita, direnovasi, dan akhirnya layak seperti ini, Mas. Nah, jadi di sini ada meja-meja. Kalau sebelum pandemi itu ada 6 meja. Terus di sini ada freezer. Biasanya dulu awal-awal itu ada minuman. Jadi di sini buat simpen minuman untuk dibagikan, ditaruh di meja-meja. Mensa atau kantin gratis ini menjadi tanda harapan bagi mereka, khususnya di masa pandemi ini. Dengan mereka yang kadang terkena PHK, mereka yang pendapatannya berkurang, khususnya para sahabat pemulung. Dulu awal-awal itu mereka benar-benar tidak bisa memulung di komplek-komplek karena semua komplek atau gang-gang itu kan ditutup, tidak boleh warga-warga lain datang. Sabar ya. Adanya Mensa walaupun seminggu sekali dibuka, tetapi ini setidaknya membantu di 1 hari kehidupan mereka itu untuk mendapatkan berkah. Jadi Mensa menjadi tanda harapan buat mereka. Semua kita handle sendiri awal-awal. Jadi kita masak di sini, ini ada dapur basah kering ya, di sini masaknya, terus ada piring-piring. Dulu kita cuci sendiri. Waktu jumlahnya di bawah 100, tapi semenjak jumlahnya di atas 100 kita mencari donasi. Nah, makanan yang tadi kita masak di dapur, lalu kita akan diturunkan pakai ini agar memudahkan. Kalau naik tangga itu cenderung kecelakaannya resikonya lebih tinggi. Sebelum pandemi dan mereka saat datang ke sini itu jumlahnya kurang lebih di kisaran 100 sampai 150 orang. Tetapi selama pandemi ini jumlahnya meningkat menjadi 350 keluarga yang kita bagi. 350 orang dengan 250 keluarga. Memang pandemi ini membuat kita menjadi lebih kreatif. Kalau tidak, otomatis di awal pandemi memang semua merasa ketakutan. Mau melayani itu seperti apa, datang ke sini tidak memungkinkan karena kan harus ada protokol, harus menjaga jarak. Jadi ya inilah buah dari pandemi, tetapi kita ini menjadi lebih kreatif. Inilah yang terjadi di masa pandemi ini, menjadi satu kendala bagi kita untuk pertemuan ini. Contoh pelayanan jalanan, pelayan-pelayan kita juga di Mensa atau di lansia itu di awal pandemi bagi kita satu pukulan juga. Bagaimana peraturan-peraturan yang ada itu memaksa kita untuk mengambil jarak kepada mereka. Pernah terpikir bagi kami bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bertemu dengan mereka. Tapi yang penting bagi kita adalah pasti ada jalan untuk bisa bertemu dengan mereka. Ada hal-hal yang dapat kita lakukan, walaupun itu masih diperbolehkan oleh peraturan yang ada, tetapi pasti kita bisa buat sesuatu. Kita tidak boleh menyerah terhadap situasi. Setiap tahunnya, bagi komunitas di masing-masing kita di mana kita melakukan pelayanan, kita di Desember kita pasti ada acara makan siang Natal. Tahun lalu kita melakukannya di masa pandemi. Dengan tentunya sangat terbatas, kita nggak bisa makan bersama mereka. Tetapi kehadiran kita di sana itu suatu yang sangat luar biasa sekali. Itu adalah pesta yang sangat dinantikan oleh teman-teman. Karena bagi kita adalah pesta Natal adalah pesta yang punya nilai paling tinggi, pesta persahabatan kita. Kita sebut itu bagaimana Natal itu adalah satu pesta tentang satu pengharapan, kehadiran satu pengharapan dalam hidup kita yang tentunya kita percaya bahwa kehadiran kita bersama kita mampu menciptakan satu kebahagiaan.
donasi makanan ini kita dapat dari Ibu Maria, salah satu donatur. Dia menyumbang dalam bentuk 1 bulan full. Jadi ada 4 minggu ini termasuk dengan makan siang Natal, dia yang jadi donasi. Terus ini pesennya di resto. Jadi kita sudah minta jangan pakai plastik satu-satu begini. Karena sesuai anjuran Keuskupan Agung Jakarta bahwa kita harus mengurangi plastik. Tetapi dari pihak resto tidak bisa karena ini sudah standar saat pandemi. Jadi semua boleh hadir, semua boleh datang. Selagi makanan yang ada ini masih ada, kita bagi pasti. Tidak mungkin kita ada makanan terus kita simpan, tidak pernah seperti itu. Benar, setiap minggu itu pasti dinantikan. Bahkan ada yang seperti hari ini itu datang dari jam 3 tadi. Padahal kita baru buka jam 4:30. Mereka menunggu dari jam 3 sampai 4:30 itu kan membutuhkan effort kalau menunggukan. Tetapi mereka walaupun mungkin hanya dapat 1 box atau 2 box, tetapi mereka rela. Apa yang menjadi nilai bagi komunitas adalah kita bukan kegiatan sosial. Kita memberi ini sebagai tanda persahabatan, tanda persaudaraan. Jadi makanan yang kita siapkan tentunya makanan yang terbaik yang bisa mereka bawa pulang. Karena mereka adalah anggota keluarga kita. Seperti itu. Dan ketika kita membagikan ini tentu ada interaksi. Kita tidak hanya memberi, Bu, Bapak, ini ada makanan, tidak lepas dari itu, tetapi kita bisa mengetahui latar belakang mereka, sejarah mereka, kenapa mereka tinggal di jalanan. Itu ini sebagai perantara bagi kita untuk mengenal mereka lebih dekat. Kartunya mana? Jadi karena ada interaksi, ada hubungan setiap minggu, kesetiaan yang terjalin dan pertemuan itu ya pasti akan menghilangkan sekat-sekat, Mas. Menghilangkan prasangka, perasaan buruk kepada kita atau kita kepada mereka. Kadang kita kan memandang mereka dengan perasaan, aduh, ini mereka yang tinggal di jalanan atau mereka yang pemulung atau pengamen ini pasti mereka di kampung itu tanahnya luas, punya penghasilan, bukan seperti itu. Jadi mereka ikut sekolah damai sejak mereka kelas 3 SD. 3. 5 gitu, lupa. Ya. Pertama kali datang sih dulu diajak kita ya. Ya, diajakin temanku juga, anak sini juga gitu. Terus ayo ikut les-les aja gitu. Tadi karena kita cuma taunya les aja kan, anak SD. Terus kelas 6 SMP baru diajarin gantian yuk, kita yang ngajarin adik-adiknya, kalian kan udah gede. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita ingin menanamkan nilai-nilai damai, nilai hidup bersama kepada anak-anak sejak usia dini dan bagaimana menghargai perbedaan. Sehingga nanti mungkin kami mungkin tidak bisa melihat seperti apa nantinya, tapi paling tidak mungkin akan berpikir ketika satu saat nih akan berpikir dia tidak boleh melakukan sesuatu hal yang tidak boleh melakukan kekerasan misalnya. Karena dia ingat bahwa dia waktu kecil dia pernah memiliki hubungan dengan orang yang berbeda, tapi dalam suasana yang dekat, suasana penuh kasih sayang. Nah, itu yang kami harapkan. Saya cuma bersyukur saya bisa dipakai untuk memberikan sesuatu kepada anak-anak. Justru sebenarnya dari hubungan selama ini, mungkin orang lain melihat kami yang memberi. Tapi kalau saya pribadi, saya merasa saya belajar dari mereka. Belajar banyak dari anak-anak itu. Yang pertama kesetiaan, Mas. Nilai-nilai kesetiaan ketika anak-anak itu di tengah panas ataupun hujan, mereka masih setia untuk datang bertemu dengan kami. Saya pikir itu ada, Mas. Di lingkungan demikian ada. Apalagi kita pakai tempat, ya, notabene latar belakang Katolik. Pasti mungkin ada suara-suara itu, tapi ya kita jalan terus saja, Mas. Karena waktu yang akan membuktikan bahwa yang kita lakukan betul-betul tulus dan tidak ada motif apa-apa.
perbedaannya sangat jauh ya. Kalau dulu kita kan bisa duduk lama, ngobrol, mereka cerita tentang keseharian mereka, bagaimana mereka saat ini, bagaimana ada mungkin ada yang punya anak-anaknya sakit atau apa. Tapi untuk saat ini, pandemi ini kita benar-benar apa ya, kayak dibatasin. Dah Pak Eri. Ada yang hilang sih, dan kadang pun sampai mereka, aduh kok cepet-cepet sih. Terus kan karena pandemi juga kan kita membatasi ya, biar tidak ada kerumunan. Pengen kumpul. Biasa kan kita makan siang Natal ini ada kumpul ya. Ini dua kali ini nggak kumpul. Mereka udah nanya, Kak ada makan siang Natal nggak? Mereka merindukan suasana yang kumpul, rame gitu. Mungkin ya itulah yang namanya keluarga kan saat kumpul gitu. Walaupun mereka itu, kan kita sekarang bawa nasi ya. Mereka bukan menilai dengan nasinya kok, tapi dengan kedatangan kita kok gitu. Mungkin dengan nasi mereka bisa beli. Tapi karena dengan persahabatan ini kita bisa dekat, mereka bisa berkeluh kesah. Ya walaupun kita cuma sebagai pendengar, tapi saya bangga bisa membantu mereka walaupun saya menjadi pendengar saja. Dengan ini saya bangga. Kami juga memimpikan bahwa nanti di usia dewasa mereka bisa tetap merasakan, tetap ada kesan di mereka bahwa betapa indahnya hidup dalam keberagaman. Sehingga ketika mereka mungkin ada yang mempengaruhi untuk berbuat hal-hal yang tidak baik gitu, mereka akan ingat bahwa mereka pernah mendapatkan kasih sayang dari justru orang-orang yang berbeda. Dan karena perbedaan itu sebenarnya bukan satu masalah, tapi justru merupakan satu keindahan. Hal yang ingin terus tetap kita bisa pegang dan lanjutkan adalah bagaimana rasa syukur kita masing-masing dari teman-teman komunitas atas segala sesuatu yang kita dapatkan secara gratis. Dan tentunya kita berharap bahwa semakin banyak orang yang bisa masuk dalam kehidupan komunitas kita, sehingga kehidupan orang lain yang di sekitar yang lebih membutuhkan semakin banyak yang dapat dijangkau.